Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, walladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya secara pribadi mengucapkan ta'zim kepada jamaah sekalian, terutama pimpinan ranting Muhammadiyah Kebraon. Untuk yang saya dulu sudah pernah, jadi ini yang kedua kali. Jadi alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan jamaah dalam acara kajian Ad-Duha. Tema yang ditetapkan itu adalah, saya lupa tulisannya itu apa itu, silaturrahim. Tidak tahu apa ya pengertian maknanya, makna silaturrahim dan hikmahnya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya langsung saja, kira-kira 50 menit lah, nanti selebihnya itu ada dialog ya. Boleh pertanyaan, boleh nambahi, karena 30 menit itu kan tidak lama. Apalagi tadi disebut ada bakso, ada soto, lah saya ini belum sarapan. Berulang kali disebut kok tambah luwe rasanya. Jadi saya tidak lama-lama ini. Hadirin sekalian, silaturrahim itu biasanya dikaitkan dengan halal bihalal, dikaitkan dengan apa? Ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri kan gitu ya. Bahkan halal bihalal itu sendiri juga tidak ada di negara-negara Islam yang lain. Dari segi bahasa halal itu ya ada artinya ya. Halal itu tidak haram, tetapi sebagai istilah halal bihalal memang tidak dikenal. Nah, yang ada sandaran ayatnya itu ya silaturahim, baik Al-Quran maupun hadis ya, terutama tadi sudah disebut oleh pembawa acara ya tentang silaturahim. Ada yang menyebut silaturrahim, ada yang menyebut silaturrahmi. Maksudnya sama, tapi dari segi arti mungkin sedikit berbeda. Jadi silah, as-silah itu artinya nyambung, menyambung sesuatu supaya tidak putus, itu namanya silah. Kalau silaturrahim, rahim itu tempat peranaan, itu rahim yang kita sebut, yang kita kenal rahim itu ya, tempat bersemayamnya janin calon manusia. Nah itu rahim, atau darah yang menyakitkan ketika seorang wanita al-wiladah melahirkan. Nah, itu namanya rahim. Berarti silaturahim itu menyambung orang-orang yang secara kekerabatan itu satu darah. Nah,
Nah, gitu. Jadi misalnya adik, kakak, ponaan, misanan, ayah, ibu, pak D, pak Le, nah, itu ada ikatan darahnya. Itulah disebut silaturrahim. Sedangkan silaturrahmi itu pengertian lebih luas, kasih sayang, menyambung persaudaraan untuk jangka waktu yang lama dan untuk semua orang. Oleh sebab itu kalau pagi hari ini saya telah melakukan silaturrahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya saya akan ke Mojokerto untuk bertemu dengan saudara, dengan ayah, ibu, itu namanya saya akan bersilaturrahim kepada kakak, kepada adik, ayah, ibu, dan seterusnya. Jadi itu kalimatnya itu. Tetapi makna secara luas sama. Kita satu ranting ini ya satu keluarga juga gitu. Kalau disebut sebagai silaturrahim itu sebagai kekerabatan, maka satu ranting itu ya satu keluarga. Kita keluarga satu persyarikatan, satu keluarga dalam satu cabang, satu keluarga dalam satu daerah, wilayah, dan seterusnya. Secara nasional kita bertemu dengan masyarakat Indonesia. Kita ini keluarga besar umat dan bangsa Indonesia. Jadi akhirnya makna ini menjadi sama. Silaturrahim atau silaturrahmi. Kalau jangkauannya luas, silaturrahmi. Kalau khusus, silaturrahim. Baik, lalu siapa saja yang disambung? Nah, ini saya ambilkan, sebenarnya ayat tadi juga sudah dibaca oleh adik kita, saya kira luar biasa itu dalam surat Al-Hujurat tadi. Nah, yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surat An-Nisa ayat 36. Ini siapa saja yang pertama-tama kita utamakan untuk kita sambung. Nah, gitu. Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai menjaga jarak, meskipun tempatnya jauh tetap di hati gitu. Jadi orang tua ini luar biasa jasanya terhadap kita. Ada orang yang kadangkala selama hidup itu tidak pernah ketemu orang tua karena memang orang tuanya meninggal sejak kecil. Nah, lalu bagaimana saya menghormati orang tua seperti ini? Karena saya tidak pernah melihat. Caranya adalah satu, mendoakan. Yang kedua, menyambung teman-teman yang pernah menjadi teman orang tua kita. Itu kita sambung supaya tidak putus tadi itu. Itu yang sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jadi bagi yang masih hidup ya kita harus hormat. Kata Al-Qur'an itu fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi hendaklah kita hormat.
Jangan mengucapkan ah saja, enggak boleh. Jadi itu kalimat atau kata atau sikap yang menunjukkan ketidaksukaan pada orang tua. Jangan sampai. Bahwa kadangkala ada orang tua kita itu yang semakin tua itu biasanya ada kalah pengerungonnya ya, pendengarannya kadangkala gitu ya. Itu ya memang kadangkala kesannya kita seperti nyentak gitu ya. Ya enggak lah, karena memang beliau agak kurang pendengarannya, ya memang kita ngomong ya harus keras. Ya. Cuma ojo nyentak gitu loh. Wes ta Pak, apa ini kok mendengar? Itu jangan begitu. Karena ketika kita ngomong, beliau tidak mendengar memang. Ya sudah, kita dekatkan dan kita keraskan suara kita, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita menyatakan tidak suka, bosan. Nah, itu tidak boleh. Itu kedua orang tua. Wabidzil qurba. Kemudian orang-orang yang terdekat selain kedua orang tua, baik itu orang tua kita sendiri maupun orang tua mertua, itu sama. Kemudian Pak Le, Pak D, terus urutannya itu ke atas dan ke bawah. Jadi Bude, Bule itu semuanya harus kita sambung gitu. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim perlu kita sambung. Jadi kata menyambung itu jangan selalu diartikan bertemu muka gitu ya. Ya memang itu salah satunya ya. Tapi kita bisa menyambung lewat ikatan-ikatan emosional yang lain. Misalnya kita membantu, kita memberi sesuatu gitu. Kita membantu anak-anak yatim sekian banyak, kan tidak mungkin satu persatu jenengmu sopo lah itu. Nah, gitu. Wal masakin, orang-orang miskin. Miskin itu dari kata sakan sebenarnya ya. Rumah itu berarti darun, berarti baitun, berarti manzilun, juga berarti sakanun. Sakan tempat berdiam diri. Orang miskin itu sebenarnya identik dengan orang yang nganggur, tidak punya penghasilan, atau kalau punya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Nah, itu perlu kita sambung. Jadi menyambung itu itu tadi juga tidak harus memberi uang, tidak harus memberi sembako ya. Kadang-kala kita tidak punya tetapi kita menyampaikan hormat, takzim kepada mereka, itu juga sama menyambung. Nah begini-begini ini momentumnya, biasanya momentumnya itu adalah pada hari raya. Menyambung silaturahim itu diwajibkan kapan saja. Nah, cuma di Indonesia ini dikaitkan dengan hari raya. Jadi mengapa? Itu karena momentum. Orang yang bekerja di luar kota biasanya tidak pulang-pulang atau jarang, maka ketika Idul Fitri itu biasanya dijadikan momentum, mumpung ada kesempatan untuk pulang berkumpul dengan keluarga. Bahkan yang di luar negeri kadang-kala bersusah payah agar bisa pulang dan kumpul dengan keluarga. Jadi kewajiban menyambung tali silaturahmi atau silaturahim itu tidak harus menunggu hari raya, kapan saja. Cuma biasanya momentumnya, kesempatannya itu memang hari raya. Mohon maaf, saya minum dulu.
Saya lanjutkan ayat tadi, was-sahibi bil jambi wabnis sabil, teman sejawat, wal jaril jurubi wal was-sahibi bil jambi, ada teman, ada tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, itu perlu kita jaga. Nah, mengenai teman ini kadang-kala kita gampang-gampang susah itu ya, menyambung teman. Seperti yang hadis yang tadi disebut oleh Mas pembawa acara tadi itu, menyambung itu iya kalau dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada persoalan. Tapi kalau antara keduanya itu pernah ada persoalan, itu biasanya nyambungnya rada angel. Saya mau nyambung tetangga saya itu yang di pojokan itu, tapi dia itu udah utang gak nyaur-nyaur ya, males. Itu ada kendala biasanya. Nah, oleh sebab itu hilangkanlah kendala itu. Jadi bahkan kadang-kala yang merasa punya hutang itu kemudian tidak berani untuk menyambung. Nah, gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu kita yang menyambung, fal yasil. Jadi yasil itu kan fi'lul mudhari itu ya, terus menerus. Fi'il mudhari itu kegiatannya adalah sedang dan yang akan datang, terus menerus. Yasil. Bahkan kata Nabi itu, la yadkhulul jannata qati'un atau qati'ur rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus, memutus tali silaturahim. Nah, gitu. Perlu saya artikan apa yang dibaca oleh pembawa acara tadi. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi, itu tadi sudah diterjemahkan, siapa yang ingin banyak rizkinya, itu ya, banyak rizkinya. Bukankah manusia ini rizkinya sudah diatur oleh Allah? Kamu rizkimu sekian, kamu sekian, sekian. Apa mungkin masih bertambah? Iya. Ditambah sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Rizki itu jangan selalu diukur dengan donya brono. Ya, rizki itu yang tidak kelihatan itu juga banyak. Rizki apa? Ketenangan dalam hidup, sehat, apalagi itu hal-hal yang kadang-kala tidak difahami oleh banyak orang. Oke loh, wong sugih tapi bingung terus, itu ya ada. Tapi ada orang yang sugih bingung untuk membelanjakan hartanya, lah itu dibimbing. Nah, sampai sedekah nanggon gua ya. Nah, gitu. Tapi ketenangan hidup memang tidak ditentukan oleh harta benda. Nah, gitu. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan siapa yang ingin di yunsa itu dipanjangkan gitu, fi atharihi. Hadis itu tidak menyebut umurihi tapi atharihi. Tapi para ahli terjemah biasanya mengatakan barang siapa yang ingin ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Senang kita dipanjangkan umurnya, senang Bu ya. Wis umur 100 ditambah dadi 200, seneng gitu. Aja dawa-dawa tambah soro. Lah standar. Jadi ini harus kita pahami gitu ya, kita pahami. Athar itu sebenarnya umur dalam arti maknawi ya, dalam arti kiasan ya, dalam arti kiasan. Umur dalam arti kiasan. Nabi Muhammad itu umurnya panjang sampai sekarang.
Bukan kok Nabi Muhammad belum meninggal, sudah meninggal beliau. Tetapi tinggalannya itu masih hidup sampai sekarang. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, agama Islam yang sekarang mendunia ini. Itu. Sehingga seakan-akan Nabi itu kalau kita baca, kita sebut namanya seperti baru kemarin saja meninggal. Jadi Nabi Muhammad umurnya panjang, dalam arti bukan umur yang 1 tahun 2 tahun, bukan itu, tapi asarnya. Apa bahasa kita sekarang asar itu ya, rekam jejaknya, rekam jejaknya. Kita yang aktif di Aisyah maupun di Muhammadiyah itu perlu membuat rekam jejak supaya umur kita panjang. Seorang guru, tadi guru mana yang sedikit sekali, yang hanya 100 tadi? SMP. SMK tadi ada 200 ya tadi ya saya lihat. SMK-nya ini pindah ke Warugunung sana, agak jauh. Jadi rekam jejak. Seorang guru ketika ngajar di hadapan siswa-siswi, di hadapan murid-muridnya, maka dia harus membuat apakah ucapan, referensi, perbuatan, keteladanan yang bisa diingat oleh anak didiknya, sehingga sampai dia sudah besar, sudah bekerja, bahkan si guru ini sudah dipanggil oleh Allah, namanya tetap dikenang oleh para siswanya, para murid. Nah, itu namanya wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Seorang pimpinan cabang, seorang pimpinan ranting juga begitu. Tidak semua ranting bisa menyelenggarakan pengajian rutin seperti kita di sini ini. Tidak semuanya. Nah, ini athar namanya. Oh, berarti pimpinan ranting Kebraun ini luar biasa, punya athar, bukan asar. Kalau asar itu waktu asar, athar pakai tha, athar. Ada rekam jejaknya. Oh, ini zaman kepemimpinan Pak Fulan. Oh, ini zaman kepemimpinan Ibu-ibu Aisyah ranting Kebraun tahun sekian. Oh, ketika bu ini. Rekam jejak. Satu filosofi di Muhammadiyah itu adalah bagaimana kita bisa memberi sesuatu yang bermanfaat. Memberi sesuatu yang bermanfaat. Untuk siapa? Untuk umat dan bangsa. Waktu di beberapa waktu yang lalu pernah saya di masjid sana cerita tentang perkembangan Muhammadiyah, ya kan. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan pimpinan PCIM di Australia. Nah, itu telah berhasil membeli tanah 10 hektar di Melbourne, Australia. Tujuannya apa ya? Untuk dakwah. Di situ akan disiapkan sebuah center kegiatan Islam Muhammadiyah excellent, yang bagus gitu ya, kelas internasional. Tapi ya bertahap, durung di duit. Nah, sekarang berdiri TK dulu, TK Akbar. Nah, muridnya dari kalangan kedubes, dari kalangan dan orang-orang sekitar yang siap untuk dididik anaknya itu. Nah, ini athar itu, berbuat sesuatu. Yang sekarang sudah berdiri di Malaysia, namanya UMAM. UMAM itu Universitas Muhammadiyah Malaysia. Kampusnya di Perlis, saya sudah pernah ke sana. Nah, itu athar.
mendirikan Universitas Muhammadiyah di Malaysia, tapi tidak ada S1-nya, hanya S2 dan S3, untuk mengebut ya para sarjana-sarjana di Indonesia dan Malaysia yang ingin meraih gelar magister dan doktor. Jadi targetnya 15.000 doktor harus dihasilkan dari UMAM ini, dan itu kerjasama dengan pemerintah Malaysia. Dan kebetulan tempatnya di Perlis. Jadi Perlis itu suasana kaum musliminya bagus, bagus di situ. Dikatakan bagus itu karena muftinya, jadi mufti itu kalau di sini majelis ulamanya lah gitu. Itu saya pernah ketemu, pernah dialog waktu di sana dulu itu. Beliau mengatakan, bapak-bapak, tuan-puan, nah itu kalau beliau, Islam di Perlis ini berbeda dengan Islam di Kuala Lumpur. Nah, Perlis itu negara bagian. Saya tanya bedanya apa? Di sini ini namanya Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah murni, ada kata murninya. Wah, apa Pak ciri-cirinya? Cik, manggil itu Cik. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di sini Islamnya itu agak beda. Kalau ada keluarga yang kematian, itu tidak boleh membuat masakan-masakan, hidangan-hidangan. Oh, gitu ya. Ya. Terus apa lagi? Di sini itu kalau sholat tarawih di bulan Ramadan itu hanya 11 rakaat. Jadi tidak 30, 20 dan seterusnya itu. Oh ya ya. Waktu itu saya bersama dengan Pak Rektor, sehingga Pak Rektor nih di akhir pembicaraan, Ustadz, kami ini dari Indonesia, itu Muhammadiyah, itu persis seperti yang Bapak ucapkan itu. Ya iya seperti itu. Jadi kami cocok kalau begitu. Nah, gitu. Nah, maka berdirinya UMAM di Perlis itu memang tepat sekali. Bahkan beliau minta supaya ada di antara kita itu yang memberi stadium general di sana. Jadi seperti itu, dalam rangka supaya pemahaman keislaman yang difahami oleh Muhammadiyah lebih menyebar kemana-mana. Nah ini kembali adalah rekam jejak tadi itu. Rekam jejak. Marilah kita ini berbuat sebaik-baiknya untuk umat dan bangsa ini supaya dikenang oleh generasi berikutnya. Itu panjang umur kita itu. Jadi bukan berarti umur 100, 200, 300 itu malah bingung kita umur. Umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata antara 70-80 lah. Nah, 90, 100 itu ya ada, tapi wis gak umum gitu ya. Jadi gitu. Yang terakhir, nah ini cepet ya waktunya ya. Ayat yang dibaca tadi oleh adik kita dalam surat Al-Hujurat, ayat pertama yang dibaca itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu ya fasikun, orang yang nggak jelas itu, saya sebut nggak jelas itu aja lah. Jadi orang fasik itu ya ngomongnya beriman tapi kelakuannya gak podo mere pengakuannya. Kalau mereka dia itu membuat narasi, membuat ucapan, perbuatan, itu jangan buru-buru kita terima. Jangan buru-buru kita katakan bahwa itu sesuatu yang benar. Tapi fatabayyanu, kita tabayun dulu. Tabayun dulu. Zaman kita sekarang ini kan zaman HP ya, WA. Ada video singkat, ada ya WA tulisan panjang gitu ya.
Itu kalau kita menerima WA seperti itu tuh dibaca dulu, diteliti dulu, ojo langsung di share ya. Misalnya ini sedang berseliweran di kalangan kita kadang-kala, Anies Baswedan itu pembohong, nah gitu ya, iki temen dah. Padahal beliau berhasil ketika menjadi gubernur DKI. Kok ono ucapan membohong, duwe utang gak nyaur-nyaur. Ini perlu ditabayun dulu. Ojo kesusu, wah ini menarik ini, diserai. Fatabayyan. Supaya ikatan kekeluargaan kita, ikatan emosional kita, ikatan berbangsa, bernegara kita tetap utuh. Ojo titik-titik di-share, titik-titik di-share. Belum tentu kebenarannya. Oleh sebab itu ada ketentuan dalam Al-Quran itu, dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Qawlan sadida, hendaklah engkau berbicara yang sadida. Itu perintah Allah. Bicara itu bisa bicara dengan bilisanil maqal, ujaran, atau bisa bilisanil kitabah, bahasa tulisan. Itu hendaklah sadida. Ciri-ciri bahasa yang sadida itu adalah satu, objektif, apa adanya, tidak membolak-balikkan fakta. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, anti hoax. Nah, meskipun zaman Nabi belum ada HP ya, tetapi berita hoax itu sudah sering kali ada. Itu qaulan sadida. Oleh sebab itu kita hati-hati menerima berita, menerima tulisan, menerima WA, menerima, wah luar biasa. Jadi kita ini mau dibelokkan. Kata Al-Quran itu istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Jadi istahwadha itu kita sedang dikoyak ya oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrallah, akan dirubah mindset kita itu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbus syaitan, itulah bolo-kurone setan. Jadi seperti itu. Nah, kembali kepada silaturahim, artinya sudah kita peroleh. Nah, sekarang hikmahnya bagian akhir. Silaturahim itu tadi satu, menambah rezeki. Menambah rezeki itu bukan berarti harta benda kita bertumpuk-tumpuk sampai omai gak kamot isi donya brono, bukan itu ya. Rizki yang kita peroleh itu berkualitas, bukan sekedar kuantitas, mengandung keberkahan. Berkah atau bahasa Arabnya barokah itu memberi manfaat, memanfaatkan orang lain, bukan hanya kita sendiri yang menikmati. Bisa tetangga kita, bisa orang lain. Jadi kebaikannya itu bertambah, itu namanya berkah atau barokah. Yang kedua, asar kita itu dipanjangkan oleh Allah, silaturahim. Yang ketiga, orang yang sering silaturahim itu seringkali bisa menemukan solusi ketika kita menghadapi persoalan yang rumit. Nah, itu. Ono masalah ini, gimana caranya? Oh sudah, kita rapat. Nah, bahasa silaturahim itu kalau bahasa organisasi rapat. Nah, kita bicarakan. Jangan sampai masalah gue sopot dari ketua ya wes, gak usah melok-melok kita, jangan. Itu masalah kita bersama.
masalah-masalah organisasi, masalah-masalah persyarikatan, itu masalah kita semuanya. Semua orang harus tahu, pengurus harus tahu. Dan yang keempat, silaturahim itu menjadikan ikatan tali persaudaraan kita semakin kokoh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Tadi ayat yang dibaca cocok. Seringkali kita itu punya kendala ketika mau mengingatkan teman sendiri yang salah. Iki kata elingno keliru, neta elingno kok kanca dhewe kadang-kala tersinggung. Nah, akhirnya jadi putus, nah gitu. Maka kata Nabi, qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan kebenaran itu walau pahit sekalipun. Bagaimana caranya? Dengan bahasa yang halus. Mengingatkan seseorang teman kita yang salah jangan lewat grup. Kalau WA ya, nah, itu akan diketahui orang lain. Japri. Kadang kalau wis kadung tersinggung ya, enak diomongno ae dadi bocah wong akeh. Nah, gitu. Jadi itulah berbagai macam manfaat silaturahim. Oleh sebab itu silaturahim dalam skala yang khusus dan silaturahim dalam skala yang luas itu perlu kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam acara silaturahim ini. Selebihnya kita dialog. Nah, kita dialog. Monggo silakan. Dialog itu tidak selalu bertanya, boleh jadi menambahi apa yang saya sampaikan. Kan singkat hanya sedikit. Nah, monggo silakan. Saya tunggu.